Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlia dari kelas Hubungan Internasional A 2020 dengan NIM 2002046016. Pada kesempatan kali ini, video ini merupakan lanjutan dari video part 1 kemarin. Jangan lupa ditonton ya. Part 2 ini merupakan part 2 dari pertanyaan filsafat atau curhat filsafat tentang kenapa bisa insecure. Kenapa di dalam diri saya ada rasa insecure. Pertama-tama saya akan mengevaluasi terlebih dahulu video part 1 kemarin. Di video part 1 banyak kekurangan yang ada di dalam video tersebut. Di antaranya adalah penggunaan bahasa yang masih kurang tepat digunakan, kemudian cara penyampaian yang menurut saya masih kurang sistematis dalam menyampaikan hal tersebut. Isi atau substansi dari pertanyaan tersebut merupakan hal yang belum ada di dalam video part 1 itu, karena pada video tersebut saya hanya curhat tentang apa pertanyaan saya, kenapa saya bisa merasakan itu, kemudian rasa itu muncul dari mana menurut pengalaman saya. Belum termasuk ke dalam ciri khas berpikir filsafat, di mana sesuatu itu harus dibahas secara sistematis, sedangkan saya belum sistematis. Dan kalau dalam ciri khas berpikir filsafat secara universal, menurut saya pertanyaan saya dan apa yang saya nyatakan dalam video part 1 itu bersifat universal karena belum masuk ke ranah khusus. Kemudian untuk part 2 ini, setelah mengikuti kelas dari Ibu Unis, saya mau mencoba memahami beberapa materi. Di antaranya adalah manusia itu berpikir secara bertahap. Jika ada satu fenomena, maka pemikiran tersebut akan bertahap. Kalau saya pribadi, sebelum materi tersebut ada, saya menyimpulkan bahwa tahap berpikir manusia itu dari apa yang dia lihat dalam fenomena itu. Kemudian logika dia akan menerima dan berpikir dan berusaha mencerna apa yang terjadi. Kemudian setelah di logika, dia akan berusaha mencocokkan fenomena tersebut dengan ilmu pengetahuannya. Kemudian setelah dia mencocokkan dengan ilmu pengetahuan, ketika dapat, kemudian beralih lagi ke filsafat, dan setelah filsafat akan naik lagi ke berpikir yang paling tinggi, yaitu secara teologis. Kemudian masuk ke dalam pembahasan insecure. Jika dibahas secara filsafat, insecure ini merupakan satu pernyataan yang dimana perasaan menurut situs Alo Dokter, perasaan insecure itu merupakan perasaan yang tidak aman, yang juga merupakan perasaan cemas, gelisah yang muncul dari ketidakpercayaan diri ketika membandingkan diri dengan orang lain. Yes, itu sudah saya singgung sedikit di part 1 kemarin. Kemudian di part ini akan saya lengkapkan lagi bahwa sebenarnya secara logika insecure ini bisa datang kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dan kemudian tidak hanya membandingkan, setelah itu dia akan merasa kurang dan ada kekosongan di dalam dirinya yang dia selalu berusaha untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan berbagai cara. Kemudian, apakah rasa insecure itu berbahaya? Melansir dari situs SehatQ, arti insecure adalah perasaan tidak aman. Seseorang merasa ada sesuatu yang kosong di dalam diri dan berusaha untuk diisi melalui berbagai cara. Nah, tahap wajar insecure masih terbilang aman. Nah, di sini mengatakan bahwa insecure itu merupakan sesuatu yang masih terbilang aman dan wajar dirasakan oleh seseorang. Kemudian sebab perasaan cemas tersebut dialami siapa saja, baik orang yang paling percaya diri sekalipun. Nah, kemudian gimana sih biar nggak insecure? Itu merupakan satu hal atau satu masalah yang sampai saat ini belum bisa saya jawab, karena di video kali ini di mana pemikiran saya hanya terbatas pada ilmu pengetahuan. Saya hanya melansir, hanya mencari dan mendapat di situs internet saja. Kemudian apakah insecure itu sama dengan overthinking?
Overthinking itu kan dimana kita memikirkan sesuatu itu secara berlebihan. Antara overthinking dan insecure ini merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Mengapa saya bisa mengatakan itu? Karena overthinking ini merupakan dimana seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan sampai sesuatu itu menjadi rumit. Nah, disinilah insecure itu letak. Disinilah insecure itu bisa terkait dengan overthinking, karena ketika kita merasakan rasa kurang percaya diri secara berlebihan, kemudian otak menstimulan dengan cara yang cukup rumit, disitulah letak overthinking. Nah, menurut saya overthinking ini merupakan hal yang wajar. Namun setelah saya membaca beberapa referensi, ternyata insecure ini bisa menimbulkan depresi, stres, bahkan penyakit mental di dalam diri seseorang. Nah, dalam video part ini mungkin sedikit saja ulasan tentang insecure itu, karena pemikiran saya hanya memunculkan sedikit saja titik terang, belum bisa menjawab secara keseluruhan sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh dosen kami, Bu Unis, bahwa manusia itu memiliki tahap berpikir. Sama seperti video saya di part 1, saya mengungkapkan perasaan secara gamblang, mempertanyakan satu hal secara umum. Kemudian di part 2 perlahan saya mengulas kembali dengan pengetahuan yang masih sangat minim. Insya Allah saya akan membaca-baca lagi referensi, dan semoga nantinya pertanyaan ini, hal yang masih saya bingungkan ini, bisa saya jawab di part selanjutnya, atau bahkan dapat pencerahan lagi dari Ibu Unis. Jika teman-teman memiliki saran ataupun masukan untuk video ini, saya sangat terbuka terhadap itu. Silakan ketik di kolom komentar ya. Saya sangat terbuka dengan hal itu, karena sesuai dengan ciri khas berpikir filsafat, sesuai dengan syarat berpikir filsafat, kita harus terbuka terhadap apapun itu, entah itu pembahasannya radikal ataupun sangat fundamental. Saya menerima hal itu. Terima kasih atas perhatiannya, Mas sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.